Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial routing statik pada Cisco Packet Tracer ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita buka untuk Cisco-nya. Tinggal dengan cara klik 2 kali aplikasinya. Kemarin kita sudah memberikan tutorial untuk install Cisco Packet Tracer-nya ya. Untuk yang tanpa login, jadi bisa langsung digunakan tanpa harus login. Oke, di sini saya akan mencoba membuat topologi yang sederhana menggunakan 2 router. Di sini saya coba menggunakan router yang bentar, kita coba pasang, misalkan kita pakai PC 1, kemudian 2, kemudian nanti di router 2 kita buat satu lagi. Oke, di sini namanya adalah diawali dari 0 ya. Jadi PC 0, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita tambahkan switch. Switch di sini kita pakai yang 2960. Oke, switch. Kemudian untuk routernya kita pakai coba yang sebelah kanan 2811. Ini 2811. Nah, untuk kabel kita pilih yang bagian connection ini. Nah, kita pilih yang strike ya, karena jika berbeda perangkat maka dia harus menggunakan kabel strike. Jika perangkatnya sama, menggunakan kabel cross. Misalkan PC 0 ini dengan switch jelas berbeda perangkat, yang satu PC yang satu switch, maka dari itu kita menggunakan kabel strike. Ini misalkan saya pilih yang fast ethernet 2, kemudian untuk yang fast ethernet 1 saya arahkan ke fast ethernet 00, kemudian yang fast ethernet 3 ke PC ini pilihnya yang fast ethernet 0, kemudian yang ini juga sama, yang 00 saya arahkan ke switch sama. Oke, ini juga sama. Nah, untuk yang router dengan router ya, lebar besar. Untuk yang router dengan router, karena ini perangkatnya sama, maka kabelnya adalah yang crossover ini, yang putus-putus. Bisa fast ethernet 1 dengan fast ethernet 1 juga. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ini belum di setting atau belum dikonfigurasi. Oke, untuk warnanya masih merah, yang ini hijau, tergantung dari loadingnya. Oke, di sini topologinya nanti saya akan coba buat untuk kelompok IP yang berada di bawah sini atau dari router ini ke bawah. Saya akan berikan nanti 192 dengan IP 192.168, misalkan 10 ya, titik 0/24. Yang sebelah ini saya buat 192.168.100.0/24. Oke, kemudian untuk PC-nya nanti kita buat secara otomatis ya. Oke, langsung saja. Nanti yang untuk bagian atas, arah atas ini berarti yang fast ethernet 1 kita buat 10, IP-nya 10 10 10. Yang ini saya buat 1, yang ini saya buat 10/22/24 ya.
Oke, jadi nanti arah sini IP-nya adalah 10.10.1, sedangkan yang ke bawah mengikuti ini. Mungkin saya akan beri 10, kalau 10 1 2 68 10.1 plus 24. Yang ini 100 titik 1 plus 24. Untuk yang ini berarti grup seperti ini ya. Ini yang ke bawah, atau misalnya saya ganti ini router gedung, ini router pertama, salah, router pertama, ini router kedua. Jadi yang ke arah port yang ke arah kanan bisa kita arahkan di kabelnya akan muncul FA01, yang ke bawah adalah FA00. Jadi di sini nanti adalah kelompok IP 192.168.10, yang ini adalah kelompok 100. Oke. Oke, jika sudah, kita terlebih dahulu setting routernya. Kita klik routernya, pilih yang CLI. Kemudian apakah kamu ingin membaca dialog, ketikkan no saja, enter lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke mode selanjutnya ya, atau mode sebelum mode global. Kita ketikkan enable dulu, enable seperti ini, kemudian baru configure terminal. Nah, di sini nama routernya masih default, kita coba ganti dengan mengetikkan hostname, kita buat menjadi router 1 dan enter. Maka namanya akan berubah menjadi router 1. Kemudian kita akan konfigurasi yang ke arah bawah terlebih dahulu, yaitu FA. Kita arahkan kabelnya ke bawah, dibiarkan. Jadi di sini FA00 ya. Kita setting, kita masuk interface FA00 terlebih dahulu dengan perintah interface atau int FA0/0, enter. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP address atau bisa disingkat IP add. Saya buat yang ke bawah adalah 10.1. Jadi IP 92.168.10.1, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian enter. Selanjutnya kita aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown atau no sh, jadi singkat seperti ini. Status up berarti seharusnya sudah menyala, ditandai dengan berwarna hijau. Jika oranye masih menunggu waktu. Jika untuk mempercepat, kita bisa klik yang tanda panah ke kanan ini. Nah, itu untuk mempercepat proses. Selanjutnya kita coba setting IP di PC 0 ya. Kita klik PC-nya, kita pilih desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita buat yang static terlebih dahulu. Nah, jadi dia kelompoknya adalah kelompok 192.168.10 IP-nya. Kita berikan IP-nya 192.168.10 titik ya. Untuk titik 1 sudah dipakai router port yang FA0/0, jadi kita pakai yang selanjutnya, misalkan 2 ya. Subnet mask secara otomatis akan terbuat. Jika sudah, tinggal disilang saja. Selanjutnya kita buat pada PC yang
pertama. Caranya sama, desktop IP configuration, kita tambahkan IP 10 titik selanjutnya 3, kemudian subnet mask diklik saja 255.255.0. Nah, jika sudah, selanjutnya tinggal kita uji apakah jaringan 10.0 ini saling terhubung atau tidak, dengan cara buka PC-nya, PC 0 di sini saya buka, kemudian kita pilih cmd ya atau command prompt, kemudian kita ping ke server ini, ke router, ke IP router 10.1 192.168.10.1. Oke, di sini sudah connect, bisa saling terhubung. Kemudian kita juga harus ping ke PC yang satunya ya, berarti 10.3. Nah, untuk supaya mempercepat cmd biasanya saya menggunakan keyboard, saya arahkan arah atas ya. Nah, secara otomatis dia akan mengulangi ketikan yang tadi pernah kita lakukan ketikan. Di sini kita coba ping untuk yang 10.3. Nah, maka sudah berhasil terkoneksi. Jadi jaringan ini sudah saling terkoneksi. Selanjutnya kita juga setting dengan cara yang sama di sebelah kanan seperti router pertama, cuman kita membedakan untuk IP-nya adalah 100. Oke, kita terlebih dahulu setting routernya, CLI no, kemudian enable atau EN, configure terminal atau CONF spasi T, kemudian kita ganti namanya host name menjadi router 2. Oke, setelah itu kita tambahkan, kita masuk ke interface yang mengarahkan ke bawah, yaitu FA 0/0. Jika yang ini maka FA 0/1 sama. Oke, kita masuk interface INT FA 0/0, kita tambahkan IP 192.168. Caranya sama persis, cuman yang membedakan adalah IP-nya. Oke, IP address 101, subnet masknya 2/24. Oke, kemudian kita aktifkan interface-nya no shutdown atau no EXE. Oke, sudah menyala. Untuk mempercepat tinggal kita pas forward time, klik sekali, 2 kali. Selanjutnya kita setting IP pada PC 2, tambahkan 192.168.100.2 dan subnet masknya 255.0. Oke, kita setting juga untuk yang PC selanjutnya 192.168.100.3. Oke, silang. Kita coba tes koneksi, kita coba ping ke router, ping ke router 2 ya, 192.168.100.1. Oke, sudah bisa terkoneksi. Selanjutnya kita ping ke 100.3. Oke, seperti ini bisa. Jadi untuk yang ini mendapatkan IP 192.168.10.2. Yang ini adalah 192.168.10.3. Yang ini 192.168.100.2. Yang ini 192.168.100.3. Oke, ini statik masih ya, bukan DHCP atau bukan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, untuk dua router yang mengarah ke bawah atau mengarah ke pas Ethernet 00 semuanya sudah berjalan, tinggal kita bagaimana cara menghubungkan ini dengan ini. Nah, untuk menghubungkan router 1 dan router 2 atau kelompok jaringan dalam router 1 dan router 2,
maka kita harus sambungkan terlebih dahulu. Kita harus ada yang menyambungkan antara router 1 dan router 2. Misalkan di sini saya menggunakan kabel cross ya. Oke. Nah, untuk IP-nya misalkan di sini kan berbeda. Ini boleh dibuat IP yang sama, cuman supaya untuk berbeda saja saya buat IP yang berbeda. Jadi yang untuk FA01 saya buat IP-nya adalah nanti di FA01 router 1 adalah 10.10.1, sedangkan yang router 2 adalah 10.2. Oke. Caranya sama persis ya. Kita setting di router 1. Kita ini masih masuk ke if ya, kita exit dulu atau petikan EX. Nah, di sini kita coba masuk ke interface IMT FA. Kita lihat arah kabelnya, kita biarkan situ FA0/1 ya. Kita masuk ke FA0/1. Nah, di sini kita tambahkan IP address. Di situ saya menambahkan menginginkan 10.10.1/24, berarti subnet masknya 255 titik. Seperti ini, seperti biasa, no shutdown, no SH. Oke, sudah menyala. Hal yang sama dilakukan di router 2. Oke, kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface-nya atau port yang FA 0/1 ya. Kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.2/24, berarti 255.255.0. No SH, enter. Nah, maka tandanya akan berubah. Dua router ini sudah bisa saling terhubung. Caranya kita coba tes menggunakan add simple PDU. Kita klik, kita ambil dari router ini ke router sebelah sini. Jika di sini violet, berarti kadang memang harus sampai 2 atau 3 kali. Karena apa? Karena dia masih berproses, atau kita bisa fast forward seperti ini. Nah, kita ulangin lagi, klik dari router 1 ke router 2. Nah, sukses ya. Kalau kita delete, kita ulangi dari router 1 ke router 2. Sukses, maupun sebaliknya. Dari router 2 ke router 1. Sukses. Oke. Namun di sini dari PC 0 belum bisa kirim pesan ya, atau ngetes ke router 2 karena dia belum di routing ya, belum diperkenalkan dengan jaringan yang ada di sebelah kanan. Jadi yang kenal hanya ini dengan ini, atas dengan bawah, router dengan PC, router 2 dengan PC bawahnya, dan router 1 dengan router 2. Jadi router ini dengan PC tidak bisa, router 2 dengan PC yang sebelah sini juga tidak bisa. Nah, bagaimana cara untuk routingnya supaya mereka bisa saling terhubung? Yang pertama kita tahu bahwa di sini bawah sini adalah kelompok IP ini ya, 10.0. Yang atas kelompok IP 10.10.10.0. Yang ini adalah kelompok IP 192.100.0. Jadi ada perbedaan, yang 1.192.168.10.0, ini 10.10.0, yang ini, atau kita jabarkan di sini ya. Di sini berarti kelompok 10.10.0. Jadi ada 3. Nah, di sini ada kelompok 10.10.0, ada kelompok 192.168.10.0, dan ada kelompok 192.168.100.0. Oke. Yang bisa berhubungan hanya dengan router 1 dan router 2. Nah, bagaimana supaya bisa terhubung semuanya? Kita menggunakan konsep routing ya. Di sini kita masih menggunakan routing statik. Caranya bagaimana? Caranya adalah sangat mudah. Kita masuk ke router pertama.
kemudian kita exit terlebih dahulu sampai dia hanya muncul config, kemudian depannya ada pagar. Nah, di sini yang belum dikenali oleh router 1 adalah, yang belum tersambung dengan dia adalah kelompok 10.0 ini. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok 10, 10.0 dan 192, 168, 10.0 sudah terhubung? Karena kabel yang mengarah sini dia sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Ini ada kabelnya mengarah ke router 1. Ini ada kabelnya mengarah ke router 1 juga. Jadi kalau yang ini tidak ada kabel yang mengarah ke sini. Adanya kabel ini mengarah ke router 2 saja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa router 1 hanya mengenal kelompok 192, 108, 10.0 dan 10.10.0. Atau kita juga bisa mengecek routingnya, apa router berapa, misalkan router 1 ini sudah kenal IP berapa saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu ya, untuk konsep yang router 1 dan router 2 sangat sama ya. Ini begitupun router 2 juga sama. Jadi di router 2 yang dia kenali hanya kelompok ini karena kabelnya mengarah ke dia, dan kelompok bawah yaitu 100.0 ya yang mengarah ke dia. Nah, untuk mengeceknya kita klik routernya hingga muncul seperti ini, kemudian kita ketikkan show atau as a IP route seperti ini. Nah, kita enter show as a IP route, show IP, sebentar, kita exit. Kita tidak boleh masuk ke mode config ya, harus mode yang biasa seperti ini, show IP route. Nah, di sini akan terlihat yang belakangnya 0 yang kita cari. Kita sudah kenal 10.10.0, jadi dia sudah kenal dengan jaringan yang di atas ini. Kemudian dia juga sudah kenal 192, 168, 10.0 bawah ini. Kemudian ya cuma dua itu saja, berarti 192, 168, 10.0 dan 10.10.0. Maka dia belum kenal dengan yang 100.0 ini, atau 192, 168, 100.0 belum kenal. Caranya bagaimana? Kita configure terminal terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal mengetikkan perintah IP route. Nah, kita mau menambahkan IP yang belum dia kenali, yaitu kelompok yang ini ya, 100.0. Caranya adalah IP route, IP yang mau kelompok IP yang mau ditambahkan, jadi harus titik 0 ya, supaya semuanya. Kalau titik 1, titik 2, titik 3 berarti hanya satu perangkat saja. Di sini IP route menambahkan ini dengan disertai subnet mask, jangan lupa. Nah, kemudian yang terakhir, jika saya dari router ini mau menambahkan kelompok IP ini, maka saya harus melewati jalur mana? Apakah jalur bawah sini? Tentu jelas tidak ya, karena IP-nya ada di sebelah sini ya. Jadi dia ketika mau menuju ke sini, otomatis di sini jalannya hanya ada satu, yaitu melewati jalur kiri ini ya untuk menuju ke sini. Nah, jalur kiri ini IP-nya berapa? IP-nya ya ini atas ini 10.10.10.2 yang sudah dibuat. Ke kanan tidak ada jalur, ke atas pun tidak ada. Tapi misalkan di sini ke kanan ada jalur, ketika saya pilih kanan jelas tidak akan sampai ke router 1 karena router 1 berada di sebelah kiri. Nah, jadi IP route akan menambahkan IP yang belum dia tahu, kemudian akan melewatkannya menuju gerbang yang mana. Karena di sini hanya ada satu gerbangnya, awalnya dia dari sini ya langsung aja ke kiri. Jika ini ada 4 cabang, mungkin bisa memilih antara kanan, atas, atau kiri.
Tapi secara logika karena dia berada di sebelah kiri, pasti dia akan mengambil jalur yang kiri. Di sini untuk yang jalur kiri atau gerbang kiri, IP-nya adalah ini ya, 10.10.10.2. Jadi kita lewatkan situ. Berarti kita yang terakhir adalah melewati gerbang 10.10.2. Seperti ini. Tinggal di enter. Nah, kemudian kita exit. Kita cek kembali show IP route. Nah, di sini dia sudah muncul as static, jadi routing statiknya sudah berhasil ditambahkan yang 100.1. Hal yang sama juga dilakukan di router 2. Kita buka router 2. Ini karena terlalu lama, jadi dia kembali. Kita tinggal enter saja. Ketikkan lagi enable, kemudian configure terminal. Nah, di sini kita sama, seharusnya dia belum kenal dengan kelompok 10.0 ya. Atau kita coba cek exit terlebih dahulu. Show IP route. Nah, di sini dia hanya kenal 10.10.0 sama 100.0. Yang 192.168.10.0 ini dia belum kenal. Oke. Kita tambahkan, kita jangan lupa configure terminal dulu supaya masuk ke mode config ya. Perintahnya sama, IP route kita tambahkan yang kelompok ini ya, 192.168.10.0.255.255.0 melewati gerbang 10.10.1 10.10.10.1 enter. Nah, settingannya sudah selesai seharusnya, atau kita bisa fast forward untuk mempercepat proses. Secara settingan sudah selesai, seharusnya konfigurasi bisa berjalan dengan lancar atau sudah bisa dilakukan. Kita coba kirim pesan. Antara kirim pesan atau ping sama saja ya. Misalkan kita kirim pesan dari PC0 ke PC2. Sekali violet kita coba kembali PC0 ke PC2. Dua kali violet kita coba lagi PC0 ke PC2. Nah, jika masih violet seperti ini, seharusnya antara ada yang keliru atau ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu apakah di router 2 sudah terdaftar. Kita exit terlebih dahulu, show IP route kelompok 10. Di sini seharusnya sudah didaftarkan ya. Dia ada 10.10.0, ada 192.168.0 dan ada 100.0. Oke, tidak masalah. Kita coba kirim lagi, mungkin prosesnya masih berjalan ya. Oh maaf, ada yang kelupaan ternyata ya, ada yang kelupaan. Ada satu yang belum kita isi, yaitu adalah gerbang dari PC ini atau default gateway-nya belum kita isi tadi. Kita isi terlebih dahulu. Default gateway adalah gerbang yang dilalui oleh PC ini pertama kali ya. Jadi dia PC ini menuju gerbang router itu di IP berapa. Nah, karena PC ini mengarahnya ke router itu di gerbang ini di FA0/0, sedangkan FA0/0 IP-nya adalah 10.1, maka kita tambahkan di bagian default gateway ini. Nah, jadi default gateway adalah gerbang pertama dari PC yang dia lewati. Jadi pintu masuk untuk menuju ke router itu dia berapa IP-nya ya, di sini 192.168, kemudian 10.1. Oke. Yang ini juga sama, gerbangnya sama 192.168.10.1. Oke, selanjutnya yang PC ini berarti gerbangnya dia adalah 100.1 ya, yang ini. Oke.
Kita tambahkan di bool gateway 192 168 101. Yang ini juga sama 192 168 101. Oke, seharusnya sudah kita bisa. Misalkan kita kirim kembali dari PC 0 ke PC 2. Oke, di sini sukses. Kemudian dari PC 1 misalkan ke PC 2 sukses. Dari PC 3 ke PC 0 oke, sukses. Dari PC 2 ke PC 0 sukses, dan seterusnya. Oke, jadi kita ping, misalkan ping dengan mengirim pesan ini sama ya. Misalkan kita coba ping ke ini ya 103.3 ke PC 3, ping 92.168 103. Nah, di sini reply berarti sudah berhasil. Oke, mungkin seperti ini dulu ya sementara tutorial kali ini. Tutorial yang cukup sederhana ya, menyambungkan dua buah jaringan yang berbeda supaya bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya, yaitu dinamakan dengan konsep routing statik ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di share, like, dan dibagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang membutuhkan tutorial routing statik ya di Cisco Packet Tracer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Próxima low, sempre estamos na função. Grave no talo, já vou pro peão. Float já me trouxe o beat, ele é mente pesado, tocando no som. Já liguei pro Rafão.